Ada yang mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti siklus. Pada suatu saat kita yang sudah dewasa akan kembali seperti anak-anak, bermain, bercanda, tertawa dan paling penting adalah mudah memaafkan. Yang terakhir ini sepertinya harus kita tumbuhkan sehingga tidak ada sekat antar teman atau kolega. Semangat pagi! Welcome Group! Welcome Group! Oke, lembekkan tangan semuanya. Semua melebur menjadi satu bersama dengan kegembiraan dan keceriaan. Mengapa wisata alam penting bagi kesehatan kita? Berlibur memiliki peran penting bagi timbulnya efek positif di diri seseorang. Mekar Jaya Abadi Tour and Travel bisa menjadi pilihan Anda untuk menemani serta memandu perjalanan wisata yang Anda kehendaki dengan secara profesional. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan kita ke Jogja bisa aman, selamat, lancar, barokah. Mulai berangkat sampai kembali ke Surabaya. Amin. Serta operasional juga aman, selamat, lancar, barokah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah la ilaha illallah wal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma juhni fi musibati wa akhlif li khairu minha. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Fasya khirsi samawati wal arda wa la ya'udu ma wa ayyul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rombongan dari Sehat. Selamat pagi. Penguatan besar untuk rombongan dari SBS Telkom. Ya. Oh, Telkom SBS. Oh, ini umur sarapan. Ya. Telkom SBS. Nanti kita akan melakukan naik shift ya. Nanti yang akan kita kunjungi yang pertama nanti di Kampus 4,7 dari Puncak Merapi ya Pak Kali Adem. Ini nanti satu shiftnya 4 orang, ya bisa menyesuaikan. Ada yang 4 atau yang 3 ya. Di masing-masing shift sudah ada helm, wajib dipakai. Yang selama perjalanan tidak boleh berdiri. Kecuali nanti ada bapak instruksi dari driver atau pemandu untuk pengambilan foto atau video nanti. Ada instruksi berdiri setelah selesai duduk kembali. Ya, nah itu nanti ada besi atau roban nanti buat pegangan. Soalnya nanti untuk yang terakhir kita akan bermuter-muter di air, tentunya di manuver air. Ya, lalu di air. Apa ya Pak? Masih kelihatan. Yes, siap ya. Ayo. Siap jalan-jalan. Loh. Nah, ini siap jalan-jalan. Ayo. Mau maju perang? Wisata naik jeep ke Merapi merupakan wisata yang sedang trending di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisata naik jeep ke Merapi sangat berbeda dengan wisata yang lainnya. Selain menelusuri bekas erupsi Gunung Merapi, Anda juga akan merasakan sensasi adventure yang cukup menguras adrenalin. Wisata naik jeep ke Merapi dengan berbagai destinasi yang memberikan pengalaman berbeda dan sangat sulit untuk dilupakan. Apalagi saat jeep melaju kencang di Kali Kuning membuat Anda bisa basah kuyup oleh cipratan air sungai tersebut.
Selamat datang di Kali Adem, Bangker Kali Adem, yuk. Bagaimana? Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Yuk, selamat datang. Ayo. Nggak ada, guys. Jaketan nggak adem. Kayak nyimpen duit. SBS. Juara. Telkom SBS. Nggak kudu nggak. Buan SBS WiFi. Mah, pas foto bareng kok. Loh. Ini menghangatkan diri. Karena ayo cene hangat. Sao mau numpai gak ngebut ngono ya. Oh, tenang. Bangker Kali Adem menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan tersebut. Bangker tersebut dibangun pemerintah yang difungsikan sebagai tempat persembunyian bagi warga setempat ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Pada saat erupsi Gunung Merapi pada 2006 silam, tercatat ada 2 korban yang terjebak di dalam bangker dan ditemukan tewas. Penyebab 2 orang tewas di dalam bangker karena suhu udara yang sangat tinggi hingga 200 derajat Celcius pada saat erupsi terjadi. Sejak tragedi itu, Bangker Kali Adem tidak lagi difungsikan sebagai tempat berlindung saat erupsi terjadi. Selamat datang. Penyebabnya karena tempat tersebut tidak aman untuk melindungi warga saat erupsi terjadi. Bahkan disebut risikonya sangat tinggi. Kemudian pada 2010, Gunung Merapi meletus lagi. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas dan banjir lahar dingin. Bahkan peristiwa ini disebut-sebut sebagai erupsi terbesar dalam 100 tahun terakhir. Pada peristiwa itu, lebih dari 200 orang termasuk juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan, meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 400.000 jiwa diungsikan, terutama bagi mereka yang tinggal dengan radius 20 km dari puncak Gunung Merapi. Setelah erupsi itu, Bangker Kali Adem sempat tertimbun material pasir setebal 4 meter. Bangker ini sempat disebut hilang. Beberapa tanda yang menjahit petunjuk keberadaan bangker ikut hilang bersamaan dengan diterjang awan panas. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk merekonstruksi jalan. Selain itu membutuhkan waktu 54 jam untuk melakukan pengerukan dengan menggunakan alat berat. Jalan menuju bangker sendiri tertutup material setebal 1,5 meter. Setelah keberadaan bangker berhasil ditemukan, pemerintah dan warga setempat bersepakat untuk mengelola dan menjadikan bangker tersebut sebagai tempat wisata karena Bangker Kali Adem sendiri menyimpan begitu banyak kedahsyatan erupsi Merapi. Surabaya.
Selamat menikmati pagi. Pagi yang ceria. Bukit Triangulasi berlokasi di The Lost World Park merupakan batas tinggal manusia di Merapi, artinya tidak boleh ada yang membangun rumah dan hidup di wilayah tersebut. Di atas bukit terdapat tugu batu setinggi 70 cm dengan coretan silang bertitik 2 merupakan tanda bahwa wilayah itu sangat rawan dampak Merapi dan berbahaya jika ditinggali manusia. Menurut keterangan dari papan reklame di atas tanda tersebut, tugu batu ini sudah ada sejak zaman Belanda dan fungsinya sebagai tanda batas domisili kehidupan. Sekitar kurang lebih 70 meter tinggi bukit ini, dikelilingi spot foto menarik, seperti rumah Hobbit, miniatur Gunung Merapi, tulisan Bukit Trinagulasi dan lain sebagainya. Ada pendopo besar di puncak bukit yang menaungi tugu batu tersebut, disinilah tujuan wisatawan untuk sekedar istirahat selepas mendaki anak tangga yang cukup curam. Bencana Merapi 2010 menyisakan kenangan cukup memilukan bagi masyarakat sekitar sebab memakan banyak korban, oleh karenanya Bukit Triangulasi menjadi simbol kewaspadaan. Oke guys, saya nganggo video. Videonya tadi apa ya? Pagi! Saya bapak meneh yang kompak lagi ya. Oke, semangat pagi! Jogja! Jogja! Rahmarijan! Rahmarijan! Welcome Group! Welcome Group! Oke, lembekkan tangan semuanya. Oke, silahkan. Ya. Yuk yang dari Telkom kita foto dulu cuma ketiga tanda gaya. Oke, 1, 2, 3, 1 lagi kafe. Oke, bikin tekniknya.
Ada satu tempat yang bisa kamu datangi kala ke Jogja untuk melongok bagaimana keganasan letusan Merapi 2010 silam. Tempat tersebut adalah Museum Sisa Hartaku. Menuju ke tempat ini, jalur yang dilalui wisatawan memang tak mudah. Jika tak menyewa jeep, maka pengunjung bisa mengaksesnya dengan motor namun harus memastikan bahwa kondisi motor benar-benar prima. Pasalnya, medan untuk menuju ke tempat ini menanjak dan berpasir. Museum Sisa Hartaku adalah museum milik warga yang mengumpulkan harta-hartanya yang tersisa akibat letusan Gunung Merapi. Berada di sana pengunjung bisa melihat ember, gelas, dan berbagai peralatan rumah yang nyaris meleleh. Di bagian depan, terdapat hewan yang tinggal tulangnya, serta motor-motor usang yang tinggal rangkanya dengan tulisan menyayat hati, Sisa Hartaku. Di beberapa sudut, juga tertera tulisan-tulisan pilu yang mengingatkan tentang keganasan Merapi dan bagaimana sedihnya sang pemilik rumah saat semua seolah habis. Beberapa tulisan juga tersirat mengingatkan kepada pengunjung, bahwasanya harta benda sewaktu-waktu bisa diambil oleh Sang Maha Kuasa. Di salah satu bagian ruang, sebuah jam tergantung. Namun jam tersebut tampak seperti bekas terbakar. Jam ini menjadi penanda waktu, pukul berapa terjadinya bencana alam 2010 silam. Tak seperti museum-museum pada umumnya yang bangunannya berupa gedung, Museum Sisa Hartaku justru berada di lokasi yang sangat apa adanya. Bertempat di bekas rumah usang bekas keganasan Merapi, museum ini mampu membuat pengunjung merasa ngilu membayangkan kembali bencana yang pernah terjadi. Museum Sisa Hartaku beralamat di Jalan Petung Merapi, Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jika berkunjung ke tempat ini, pengunjung bisa sekalian mencoba naik jeep, atau mendatangi beberapa tempat wisata di sekitarnya seperti Omahku Memori, The Lost World Castle, atau Stonehenge. Kali Kuning. Lanjut. Wah, ditawakno. Mesin barang apa ya? Anjir arek enggak ada irigasi seperti. Yang ngono, si bagian moto biasanya dan mulai ndak oleh foto kok. Wisata adrenalin Jeep Merapi Manuver Air Kali Kuning menjadi salah satu objek wisata yang menarik banyak wisatawan yang suka dengan tantangan adrenalin. Tak hanya adrenalin yang diuji namun Anda juga akan mendapatkan pemandangan alam yang menakjubkan. Bagi Anda yang suka wisata adrenalin manuver air Kali Kuning ini cocok untuk Anda. Di manuver Kali Kuning ini kita dapat menikmati suasana yang menegangkan di mana mobil Jeep yang akan melintasi genangan air. Wisatawan juga dapat menikmati alangkah indahnya pemandangan tebing-tebing di sekeliling Kali Kuning ini. Anda tak usah khawatir dengan keamanan dan kenyamanan Jeep sudah terstandarisasi dengan sistem keamanan yang terbaik didampingi oleh driver yang profesional, berpengalaman serta ramah dengan para pelanggan. Sebuah sungai di lereng Merapi yang biasa dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Kali Kuning yang tepatnya terletak di lereng Gunung Merapi bagian sisi selatan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali Kuning sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi andalan dari berbagai macam wahana yang disediakan di lereng Merapi ini. Selain itu Kali Kuning juga dijadikan paket wisata, di mana untuk yang memakai jasa tur Jeep Merapi mereka di Kali Kuning ini akan disuguhi atraksi dengan jeep-jeep yang mereka kendarai bersama sang sopir Jeep.
Yang dimaksud atraksi di sini adalah mereka akan diajak turun ke sungai untuk basah-basahan dengan menyusuri sungai yang tidak terlalu dalam, namun yang bikin memacu adrenalin adalah menyusurinya dengan kecepatan tinggi. Selain itu, permukaan dasar sungai yang tidak merata juga menambah sensasi goncangan yang sangat hebat di dalam mobil. Pengalaman yang seperti ini saya yakin tidak akan kalian dapatkan di tempat lain. Namun tenang saja, untuk masalah keamanan tentu sudah menjadi pertimbangan yang utama oleh para pengelola wahana tersebut. Yaitu mulai dari tempat yang sudah dijamin aman dari resiko kecelakaan, sopir yang handal dan berpengalaman menjadi penentram hati para penumpang. Selain itu, mobil jenis Jeep yang dipakai sangat dipertimbangkan mulai dari tahun kendaraan, kondisi kendaraan juga selalu dapat perhatian dengan baik. Pengontrolan kendaraan juga pasti dikontrol secara rutin. Itulah informasi mengenai trek air di Kali Kuning, semoga bermanfaat. Who the hell has control of that damn smoke machine? Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Who the hell has control of that damn smoke machine? Ayo, sudah basah. Wes basah tuyuk. Dah ikut ayo. Oh, no maneh. Welcome. Welcome group. Kita di mana? Semoga kayak aneh kok ngumantuk ngono sih. Kita di mana? MC atur. Jalan-jalan. Ayo. Ekspresinya. Ayo, bonceng. Salah satu destinasi wisata favorit yang menawarkan pemandangan terbaik kota Yogyakarta dan sekitarnya adalah Heha Sky View. Terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul, Heha Sky View hanya berjarak 40 menit dari pusat kota Yogyakarta. Jika berbicara tentang wisata murah di Jogja, tentu Heha Sky View tidak boleh lepas dari pembicaraan. Selain landscape kota Jogja yang menawan, MJ Lovers juga bisa menikmati berbagai spot selfie kekinian yang tentunya bersahabat di kantong. Di Heha Sky View bisa naik balon udara. Eits, jangan salah. Balon udara yang dimaksud adalah sebuah spot selfie dengan desain berbentuk balon udara dan digunakan khusus untuk berfoto. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi, tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat dijajah desa milang cori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya istimewa orang.
Elingo sabdane Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake gajah kang ora ninggalke lancaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Tutwuri handayani, holopes konto baris ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sejarah ning kene wis mbuktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orang Bali. Masih semangat meskipun sudah capek. Dengan adanya tadi pagi sudah kita lewati beberapa agenda ya, acara intinya itu nge-refresh teman-teman di One Wifi biar nanti menghadapi tahun 2023 lebih semangat lagi. Ya, pada kesempatan hari malam ini tentunya kita juga kurang full team. Ya, ada beberapa hal yang teman-teman kita yang nggak bisa gabung. Ya, kita berdoa untuk teman-teman kita yang di antara kita bareng-bareng ini. Kemudian di samping itu juga kita kurang juga tidak adanya Bapak Manajer kita. Dari ketahui Bapak Manajer kita Pak Eko izin tidak bisa gabung di detik-detik terakhir. Jadi kemarin beliau menginfokan lagi sakit. Kita doakan semoga Pak Eko bisa segera sehat, bisa memiliki kita lagi, mengawal, mensupport segala aktivitas kita di unit 1 maupun WiFi. Untuk teman-teman kita juga ada yang masih mengikuti lomba dan sebagainya, masih ada keperluan yang nggak bisa ditinggal, semoga dipermudah segala urusannya. Ya, mempersingkat waktu aja, jadi untuk pertama-tama mungkin kita dengar arahan dari Pak Sun selaku Asman Wan Surabaya Selatan. Di waktu yang tepat dipersilakan Pak Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajah kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu atas ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas MC yang telah memberikan waktu sekedar info atau apa saja, karena sudah kita ketahui bersama bahwa Bapak Manajer kita Mas Eko atau Pak Eko Makrus kemarin ternyata juga sakit juga, karena dia waktu mengawal perbaikan di COD Darmo itu sudah bilang agak gak enak badannya, tapi tetap hadir. Akhirnya dia bilang turun juga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita doakan bersama agar cepat sehat kembali, bisa beraktivitas berkumpul bersama kita semua. Rekan-rekan yang kami hormati, kita perlu bersyukur sekali lagi atas kenikmatan yang mana semua ini kita bisa hadir di sini. Ini atas pertolongan Allah SWT, tapi juga tidak terlepas dari support dan bantuan dari Pak Eko, juga teman-teman khususnya Mas Andika dan Mas Roni, sehingga kita bisa menikmati kebersamaan ini. Seingat saya selama 6 tahun baru 2 kali ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa tiap tahun bisa melaksanakan aktivitas kebersamaan ini. Yang jelas
tujuan untuk utama ini kita bukan masalah istilahnya hura-hura, tidak, tapi yang jelas kebersamaan, toleransi, dan kerjasama kita ini supaya lebih ditingkatkan untuk mencapai target yang telah disepakati atau telah ditentukan oleh manajemen. Syukur-syukur melebihi target yang ditentukan oleh. Nama yang saya panggil Iwal nanti maju ke depan. Kita sudah kenal Mas Agung yang sebelumnya menghandle fulfillment week maupun membantu asurannya bisa maupun Holo per 2 minggu lalu ya Mas. Per 2 minggu lalu sudah menerima SK penugasan yang baru sebagai drafter Surabaya Selatan yang selamat atas penempatan yang baru atas SK-nya. Semoga di tempat yang baru bisa lebih ditingkatkan lagi semangat dan kinerjanya. Dimanapun tempatnya, dimanapun nanti tugasnya, kita tetap jadi keluarga. Dan mohon Mas Agung nanti maju ke depan, kita ada seremonial pelepasan Mas Agung dari World Wifi. Sebenarnya bukan pelepasan, hanya pindah lantai dari lantai bawah ke lantai 5. Ya, mungkin sebelum kita seremonial ada yang kedua kalinya. Tadi saya tidak diinformasikan kalau ada acara seperti ini, jadi mohon maaf. Kesempatan ini saya sampaikan khususnya kepada Mas Argo atau teman yang lainnya mau pindah posisi. Yang jelas atas nama manajemen khususnya Wan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua kontribusinya di Wan, sehingga posisi Wan bisa sedemikian berubah. Ini tidak terlepas dari uluran tangan dari rekan-rekan khususnya Mas Agung atau teman yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama manajemen khususnya Wan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama bergaul ada kekurangan baik tingkah laku maupun ucapan. Mohon Mas Argo bisa memaafkan. Begitu pula apa yang terjadi Mas Argo dengan teman-teman khususnya dengan saya juga bisa memaafkan. Demikian, terima kasih. Kesannya sih seneng ya, di bawah mungkin temannya lebih akrab, cowok semua. Pesannya mungkin ya jaga kekompakan aja satu sama lain biar kerjanya jadi lebih giat. Itu aja sih. Makasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih Mas Argo. Kita berterima kasih Mas Argo. Ya, selanjutnya keluarga kita, atasan kita, Besti, Mas Roni dapat amanah baru dari Mitel. Ya. Statusnya sekarang posisinya nggak tahu lurus atau nggak Mas? Nggak lurus statusnya. Sekarang posisinya di ASO, ya. Di ASO. Kalau teman-teman belum tahu ASO itu yang mana? Ya biasanya Pak Margi atau lantai 5 lah, yang ngurusin konsumer Indion. Nah, itu kalau ada laporan lapor Mas Roni lah. Ya. Jadi kalau ada laporan Indion lapor Mas Roni. Mas Roni megang asuran. ASO. Asisten manajer. Asma, ya. Saya selaku pribadi dan teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dari Mas Roni kepada kita di Wan Wifi Surabaya Selatan. Diharapkan support ini itu
bisa untuk berkelanjutan dimanapun nanti jenengan berada. Entah itu mungkin di luar kerjaan maupun kalau ada aktivitas apapun teman-teman bisa mengundang dan Mas Roni bisa berkenan hadir ya. Kalau tidak ada acara, soalnya beliau ini super sangat sibuk, di mana-mana dikenal gitu, di kalangan di mana-mana dikenal. Tapi diharapkan di antara kesibukannya Mas Roni bisa tetap ingat dengan teman-teman di One WiFi. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang ketiga kalinya. Yang jelas, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Mas Roni atas amanah yang baru. Mudah-mudahan menjadi berkah dan barokah dalam kehidupan. Yang jelas supaya cepat dapat jodoh. Dan jangan lupa sekali lagi atas nama rekan-rekan dan manajemen khususnya awal mengucapkan terima kasih atas kontribusinya Mas Roni yang jelas cukup banyak sekali perkembangannya, perubahannya di sisi One atas kehadirannya Mas Roni. Tetapi yang jelas untuk kedepannya ditinggal Mas Roni memang terasa dari teman-teman karena menjadi curhatan dari teman-teman semua, baik masalah pekerjaan, internal maupun eksternal dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini ada bocoran sedikit karena saya tinggal 1 bulan bekerja, Pak Arif tinggal 2 bulan, saya 1 Januari off, Pak Arif 1 Februari off, jadi tidak ada temannya Pak Eko. Ini informasi Pak Eko sudah saya desak untuk mengambil Mas Roni lagi. Mudah-mudahan minta tolong bantuan dari karena kebetulan posisi di atas itu ada 2 orang ini, insya Allah akan bisa. Karena Pak, yang jelas juga tidak ada support dari supportnya ke manajer. Kalau JCR sudah ada Mbak siapa? Mbak Dewi, nggak ada. Makanya kemarin tidak boleh maksa kepada Pak JR untuk meminta Mas Roni. Yang jelas kalau Mas Roni yang hadir semuanya udah jalan, kita nggak perlu sibuk lagi. Tapi kalau ada yang datang baru, wah jadi teman-teman sibuk lagi. Maka 1, 2, 3. kasih Mas Roni dan Pak terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas kerjasamanya dari teman-teman semua. Kalau misalnya kita lihat flashback dulu, waktu pertama kali masuk kan juga dimana posisinya juga nggak ada manajer, waktu itu cuma ada Pak Suraja. Terus tiba-tiba saya yang biasa ngurusi konsumer, tiba-tiba dimasukkan di wholesale, saya nggak tahu bisnis prosesnya seperti apa. Terus juga akhirnya bisa gabung dengan teman-teman semua, terus bisa deket, bisa belajar bareng dengan teman-teman sampai nggak terasa udah 1 tahun lebih, ternyata hampir 2 tahun di unit One yang notabene mungkin unit paling lama menurut saya setelah dipindah ke berbagai unit, baik di Optima, terus juga dijadikan Hero, kemudian di maintenance, dan sekarang juga pindah lagi ke ASO. Jadi terima kasih sekali atas kerjasamanya dan juga pembelajaran dari teman-teman semua, akan ilmunya baik itu tentang gimana bisa kerja bareng, terus juga belajar mengenai unit baru. Dan mungkin mohon maaf jika selama berinteraksi dengan rekan-rekan semua, selama bekerja dengan teman-teman banyak hal yang mungkin kurang berkenan atau mungkin support saya kurang banyak ke teman-teman, saya mohon maaf. Itu sudah saya coba bersifat untuk menjembatani teman-teman semua, terutama waktu itu masih belum ada manajer. Jadi terima kasih atas semua pengalaman dan juga waktu yang sudah diberikan teman-teman, yang mungkin kadang tak japri, rada tak
persiapan kerjaan tugas atau tiba-tiba minta data atau apa. Jadi terima kasih atas support teman-teman, dan juga alhamdulillah selama kita bekerja bersama di unit tersebut ya akhirnya kita bisa bisa membawa nama unit kita bisa lebih baik, akhirnya juga bisa liburan, bisa sering makan-makan, dan juga bisa senang-senang bareng gitu teman-teman. Ya untuk kedepannya saya juga nggak tahu akan dikeluarkan di mana lagi. Ya mungkin itu berarti kalau misal mendengar cerita dari Pak Sul yang mungkin akan hampir semua orang-orang di luar organiknya. Ya kita juga minta tolong ke teman-teman jika nanti cuma Mas Eko sendirian, jadi minta tolong di support banget Mas Eko, karena juga Mas Eko juga masih manajer paling muda, jadi pasti banyak ekspektasi yang tinggi dari Pak JM. Jadi minta tolong dari teman-teman untuk bersifat ke Mas Eko juga mau dibantu secara operasional, jadi teman-teman. Mungkin nanti kalau misal di teman-teman masih ada yang belum berkenan atas apa yang sudah berinteraksi dengan saya, mau jawab aja. Kalau misalnya mungkin ada keluhan dengan saya selama berinteraksi, mohon dibahas saja biar tidak ada dusta di antara kita semua. Jadi biasanya saya masuk ke teman-teman dengan baik, dan juga ketika saya dipindahkan juga insya Allah juga meninggalkan yang baik ke teman-teman. Terima kasih. Ini yang dari Solo, cowok-cowok dari Solo. Ini juara campur, juara bridge. Nah, ini prestasinya banyak, bakatnya juga banyak gitu kan. Ya, oke, kita langsung nanti. Mau mana saudaranya ya? Kita panggil teman-teman kita. Ya, menurut teman-teman yang suaranya paling merdu. Siapa? Ya, kita panggil Mas Julian Sebentar masuk. Sampai situ sama jalan seperti fashion show. Ini sama ini Indonesia Idol. Ya, oke. Suaranya merdu di telinga. Siapa? Bapak tahu maju. Ayo, ambil coba buka. Ini. Siapa yang menurut Mas Badi siapa? Angkat tangan dulu. Ayo nyanyi. Izinkan aku untuk terakhir semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Kopi hitam bersamaku, kopi hitam
Hijau kuning kelabu. Pikir mau kabeh. Bentar, Mas. Ini kan lagunya ada 5 rempah warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru hihi. Kurang apa ku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka asmara kini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku. Pakai musik dong. Dan merusak hidupku. Silakan duduk kembali, saya tanya satu-satu nanti. Bapak dari Mas Husa, silakan tepuk tangannya siapa? Amin, Rosikol Amin. Muhammad Rosikol Amin. Masukan. Ternyata sholat subuh. Mari sholat subuh, kudune lak gak turu. Dadak bablas. Yang ku inginkan takkan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Ya, kita lanjut peserta berikutnya. Siapa yang ingin di luar? Mana Mas Ria, mana bisa mempelajari dengan yang saya tidak mengerti. Makanya loh. Itu karo-karo ini. Kayak isa Mas. Yo bisa aja bisa mani. Siapa? TA Regional 5. Nek ono pejabat nek kok ngapa kabeh. Siapa? Tulis
Jambut tipe penjut. Cepat. Cepat. Jambut tipe penjut. Jambut tipe penjut, 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 jambut tipe penjut. Mana? Kelapa diparut. Kelapa diurut. Kepala diurut. Kepala diurut. Kelapa diparut. Kelapa diurut. Kepala diparut. Ojo lali gawe sepatu. Iya. Ayo rek kode guyub rukun dan Winter SBF tetap jadi nomor 1. Oke, di ruangan ini semoga kebersamaan kita tetap berlanjut di lain hari. Terima kasih sudah memfasilitasi. 1, 2, 3. Madu. Tuh. Bebas yo, aja diduduno. Mau bro, aku ada mimpi. Aku ada mimpi. 1, 2, 3, yuk. Yuk bisa yuk. Wis. Yuk, selamat istirahat. Ketemu lagi besok pagi. Selamat istirahat. Yuk. Monggo, monggo. Ayo silakan ambil minum yang mau minum. Hei cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Oh, masih ada sekarang. Oke, lihat kamera sebelah sini. 1, 2, 3. Yuk. Oke, bebas, bebas. Boleh semangatnya, semangat. Kita semangat. 1, 2, 3. Oke, teriakannya mana semangat, Pak? Ayo 1, 2, 3. Telkom Group. Lagi Telkom Group. Oke. Sampai kapan akan selalu bahagia. Cukup, Pak? Selamat senang-senang. Wah. Kesel. Mari kungkum. Bagaimana lemes. Waduh. Lemes. Kopi aing.
Terus itu mana ya? Papat ya pulang mobil. Bagaimana? Mantap. Seru banget. Terima kasih. Loyo. Ayo. Oke, kita bernyanyi lagu-lagu tentang cinta kawan. Seperti rasa cinta kita terhadap kota kita sendiri. Oh, Yogyakarta. Are you ready? Dengarkan ya. Kamu yang setiap hari ku pandang, tiada sedikit pun rasa bosan yang datang kepadaku. Kamu indahkan setiap hari-hariku, nyamankan setiap hirup nafasku, hanya dengan dirimu. Biarkan orang berkata beda, kau tetap yang utama. Biarkan orang berkata beda, kau tetap istimewa. Kamu yang cantik, yang istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik, tetap istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik, yang istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik, tetap istimewa, seperti Yogyakarta. Biarkan orang berkata beda, kau tetap yang utama. Biarkan orang berkata beda, kau tetap istimewa. Kamu yang cantik, yang istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik, tetap istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik, yang istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik, tetap istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik, yang istimewa, seperti Yogyakarta. Kamu yang cantik.